Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mautu haqqun wa kullun nasi dakhiluh. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam aidan, al mautu jidsun yusilul habibal habib. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, yang pertama adalah sahibul bait, sahibul musibah, yaitu dua keluarga. Yang pertama adalah keluarga besar dari almarhumah Ibu Hazainah bin Hadi Kasmiran binti Hadi Kasmiran, dan juga yang kedua adalah yang berduka cita Ahmad Liansyah dan istri serta keluarga besarnya. Mudah-mudahan dua keluarga ini senantiasa Allah lindungi dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, ketabahan serta kekuatan iman. Dengan adanya ujian dari Allah ini bukan untuk menjadi jauh dari Allah, justru semakin mendekat, semakin taqarrub, dikuatkan iman dan Islamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 04 RW 11 Bapak Abdul Khalik, yang senantiasa begitu giat dan aktifnya, terutama dalam acara atau keadaan-keadaan situasi yang penuh dengan ujian bagi kita, terutama adalah ikut takziah, menggerakkan para karang taruna, para remaja, dan memang karang taruna kita di sini bisa menyaksikan begitu aktifnya, begitu luar biasa pengabdiannya, sampai kepada acara malam ini juga termasuk adalah sampai menghatamkan Al-Quran atau khatmul Quran. Kemudian juga yang saya hormati para sesepuh di RT 4 ini, Bapak Haji Husin, Haji Abdurrahman, dan juga yang lain-lainnya. Mohon maaf namanya tidak disebutkan. Mudah-mudahan orang-orang tua kita senantiasa sehat dan panjang umurnya. Juga yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali, mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang dimuliakan karena kita menjadi orang-orang yang bertakwa atau berusaha menjadi orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya, juga alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya meyakini kepada hal-hal yang gaib. Apa itu hal yang gaib? Salah satunya adalah percaya kepada setelah manusia itu mati akan mendapatkan siksa kubur atau nikmat kubur. Percaya kepada adanya pembalasan dari mulai adanya manusia di alam barzah, seperti yang sekarang dialami oleh almarhumah Ibu Hazainah dan juga yang lain-lain. Oleh karena itulah, karena kita memiliki keimanan, maka kita senantiasa berusaha, berikhtiar untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Hadirin rahimakumullah, takziah kita pada malam yang ketiga ini dengan harapan dari mulai awal atau malam pertama, kedua sampai ketiga ini tujuannya bukan apa-apa. Di samping kita silaturahim, memenuhi undangan saudara kita sesama muslim, yang kewajiban kita ketika kita diundang harus hadir, harus datang. Karena hak orang muslim dengan muslim ada 6 diantaranya. Apabila kita diundang atau dia mengundang kita, kita harus memenuhinya, termasuk kita dalam melakukan ibadah. Juga adalah harapan kita di samping tadi adalah silaturahim ini, memenuhi undangan,
harapan kita semuanya terutama adalah permohonan dari keluarga almarhumah ini, keluarga almarhumah, dan juga baik Rian maupun Bang Oki dan Pak Bambang dan juga yang lain-lainnya, putra putrinya dari almarhumah ini. Tujuannya adalah mohon kepada kita supaya ikut membantu dengan doanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa hal ini yang kita lakukan ini adalah merupakan suatu kebaikan yang di dalam hadis Rasulullah SAW itu akan sampai pahalanya kepada orang-orang tua kita, ibu kita, dan saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Baik itu merupakan yang wajib. Apa itu yang wajib? Yaitu mensolatkannya. Solat itu intinya adalah doa-doa dan bacaan-bacaan Al-Quran, Al-Fatihah dan lain-lain. Juga intinya untuk doa-doa untuk orang lain, yaitu untuk almarhum atau almarhumah. Maupun doa-doa yang tidak wajib, yaitu seperti doa yang sekarang ini. Jadi acara ini bukan acara yang wajib, adalah acara yang mubah menjadi sunnah dan menjadi kebaikan. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftulitat nafsuha wa lam tusi wa adzunuha law takallamat tasaddaqat fa hal laha ajrun in tasaddaqtu anha waliyuha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, rawahu Muslim, dan juga hadis-hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Dia bertanya, wahai baginda Rasulullah, ibu saya sudah wafat. Saya tidak menyaksikan dan tidak mendapatkan wasiat apa-apa. Hanya saja saya bisa mengira seandainya dia bertemu saya, pasti dia akan mengatakan berpesan untuk ini, maksudnya kebaikan, bersedekah, berpesan untuk menjaga ibadah, menjaga baik silaturahim dengan adik kakak, dengan saudara-saudara dan seterusnya. Ya Rasulullah, seandainya aku melakukan, di sini perkataannya dengan kata-kata sedekah nih, inta soddaqtu anha, seandainya aku bersedekah untuknya ya Rasulullah, apakah aku akan mendapatkan kebaikannya dan dia? Jadi anha itu untuk dia, ha itu kan perempuan ya. Apakah dia, ibu saya tadi, akan mendapatkan balasannya, pahalanya atau kebaikannya? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Artinya maka Imam An-Nawawi mengutip sebuah kesimpulan dari Imam Syafi'i sebagai mazhab Syafi'i, Imam Hambali dan lain-lain, sudah ijma' ulama bahwa kebaikan-kebaikan baik berupa doa, bacaan Al-Quran, istighfar, sholawat, tasbih, atau sedekah yang diberikan oleh keluarga, bahkan disebut di sini disebutkannya adalah min aqaribihi, karabat namanya, karabat-karabatnya, saudara-saudaranya, au ghairihim, atau yang lainnya, berarti orang lain, baik tetangganya dan teman-temannya, sahabatnya, orang lain, siapapun, ketika membacakan Al-Quran, membacakan doa, membacakan istighfar, dia bahkan sekalipun sedekah, katakan pahalanya Allah sampaikan untuk si fulan, kata Rasulullah SAW dalam hadis tadi dikutip oleh beberapa ulama ini, adalah yantafi'u, akan bermanfaat, bisolatil musallina, baik sholatnya orang-orang yang sholat seperti kita kemarin, wa du'aihim, dan doa-doa mereka itu tadi yang saya katakan, keluarganya, saudaranya, tetangganya, temannya dan sebagainya. Kemudian lahu inda qabrihi, itu adalah baginya atau bagi almarhum atau almarhumah akan mendapatkan pahala dan kebahagiaan, merupakan hadiah pemberian kepadanya. Mudah-mudahan makanya bacaan-bacaan yang kita sudah dari awal sampai hari ini oleh Allah disampaikan pahalanya kepada almarhumah Ibu Hazainah khususnya, dan juga kepada orang-orang tua kita semuanya. Di samping kita yang hadir di tempat ini dalam takziah ini, hadirin sekalian,
mendapatkan 3 hal. Yang pertama adalah manfaat kumpul kita di sini akan mendapatkan kebaikan untuk almarhumah berupa tadi pahala dan ampunan dari Allah. Manfaat yang kedua takziah ini atau berkumpul kita di tempat ini adalah untuk keluarga. Apa manfaat untuk keluarga? Keluarga adalah merasa terhibur dengan hadir kita karena kita ikut berpartisipasi, ikut mendoakan dan turut berdukacita dengan hal ini tentunya. Dan manfaatnya juga adalah mengingatkan kita kepada keluarga, terutama saya pada malam ini, semuanya yang ditinggalkan dari keluarga Ahmad Yarsyah dan keluarga besar dari Ibu Hazainah, mudah-mudahan senantiasa sabar dan juga tetap tabah, bahwa semua ini sudah merupakan keputusan dari Allah. Kalau kita katakan ya, Bu Hazainah kan memang sudah faktor usia juga ya, tapi kadang-kadang ujian tidak karena faktor usia, seperti Rian ini yang diharapkan, yang diinginkan, yang ditunggu-tunggu kelahirannya. Begitu lahir si cantik ini, Alita Kirani Putri, ternyata oleh Allah baru dipercayakannya kurang lebih 30 hari ya, kurang lebihnya 1 bulan, lalu Allah ambil kembali. Bagaimana rasanya menginginkan sebuah keturunan, sebuah keluarga baru, lalu oleh Allah diambil kembali. Tapi memang itu keputusan Allah. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, seandainya jangankan cuman Rian, cuman para dokter perawat menjaga, semua orang dikerahkan supaya menjaga Alita supaya dia tidak meninggal, Allah tentukan tidak bisa, karena Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua ini kita akan mati, hanya saja beda-beda waktunya dan sebab-sebabnya. Di mana, kapan, jam berapa, semuanya kita tidak tahu. Oleh karena itu hadirin sekalian, manfaat yang ketiga takziah ini adalah menjadi ibrah, pelajaran bagi kita. Dengan ini bukan hanya sekedar kita datang sia-sia, tetapi menjadi pelajaran bahwa kita semuanya akan mengalami hal yang serupa. Artinya apa? Kalau demikian berarti apa yang harus kita siapkan, apa yang sudah sekarang dirasakan oleh almarhumah, yang mungkin kemarin-kemarin lengah, kemarin-kemarin adalah kurang begitu perhatian terhadap ibadah, apa yang sekarang rasakan dan harapkan. Lihat Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Jadi ayat ini hadirin sekalian itu menceritakan tentang keinginan dan cita-cita manusia. Oleh Allah disebutkan keinginan manusia ini ada 2. Ada cita-cita dan keinginan manusia yang dikabulkan. Di Al-Quran dijelaskan oleh Allah, ada keinginan manusia yang tidak akan pernah terkabulkan. Saya akan menceritakan tentang keinginan manusia yang tidak akan terkabul, yang tidak akan terbukti ya. Adalah keinginannya orang-orang yang sudah meninggal. Hadirin sekalian, ternyata orang-orang yang sudah meninggal itu adalah memiliki cita-cita, memiliki keinginan juga. Lihat Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ngerti nggak tuh? Yang di luar paham nggak terjemahannya? Paham ya? Ham, udah paham belum Ham? Paham nggak? Jadi kalau sudah paham saya nggak artikan lagi. Nih, hadirin sekalian, ini adalah keinginan orang-orang yang sudah meninggal. Oleh Allah disebutkan ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, di antara kita. Jadi ayat ini menunjukkan kepada orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, juga berlaku bagi kita semuanya. Orang-orang yang lengah, yang malas-malas ibadah.
Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun tadi, setiap orang kalau sudah datang kematian kepadanya, dia mengatakan Rabbi rji'un, ya Allah kembalikan aku. Dia berkeinginan atau minta dikembalikan lagi ke alam dunia ini. Dia sangat menginginkan kembali ke alam dunia ini. Kalau kita tahu mungkin Bu Hazaina juga seperti ini, pasti semua orang begitu tanpa terkecuali. Apa yang mereka inginkan, orang-orang yang sudah meninggal itu ingin kembali lagi karena dia mobilnya baru, belum dipakai jalan-jalan. Apakah dia ingin jalan-jalan ke Singapura, ke Eropa dan seterusnya? Apakah dia ingin menghabiskan harta yang dia masih miliaran? Apa yang dia inginkan? Apa dia karena punya istrinya cantik, dia masih itu punya suaminya ganteng, atau punya anaknya dan seterusnya? Tidak, ternyata adalah apa yang dia katakan? La'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Dia mengatakan, ya Allah, aku kembalikan bukan untuk apa-apa, tapi yang aku inginkan adalah aku ingin beramal soleh, aku ingin duduk baca Al-Quran, aku ingin bertasbih, aku ingin berzikir. Yang waktu masih hidup, ya Allah, aku ini jarang ngaji, jarang baca Al-Quran, jarang sholat dengan baik, jarang membaca Yasin, apalagi sampai menghatamkan Al-Quran. Jadi bukan apa-apa yang dia sesalkan itu. Dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun disebutkannya wa as-sadaqah wa aku minas sholihin, ya Allah, aku akan bersedekah. Rasulullah SAW jamaah sekalian, waktu melewati sebuah kuburan, Rasul bertanya, kubur hadza, kata Rasulullah, kuburan siapa ini? Para sahabat mengatakan, fulan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, rakaatani khafifatani tahkiruna wa tanaffaluna yuhibbu hadza yuhibbu yaziduhum ma hadza ahabu ilaihi min dunyakum ahabu ilaihi min dunyakum. Yang artinya kata Rasulullah SAW, wahai sahabatku, 2 rakaat salat sunnah yang waktu masih hidup dia jarang melakukannya, yang dianggap remeh karena hukumnya sunnah, sekarang dia inginkan sekali daripada dunia kalian yang sekarang kalian miliki, untuk menambah kebaikan dan pahalanya. Ternyata itu yang diinginkan bukan apa-apa, adalah hanya ibadah, walaupun bisa 2 rakaat saja dia sudah Masya Allah. Tapi bisa nggak terjadi itu? Bisa nggak dia melakukan itu? Dikabulkan nggak keinginannya? Allah menyebutkan kalla, tidak mungkin. Innahu kalimatun qailuha. Itu hanya perkataan kamu saja. Sekarang baru menyesal. Sekarang kamu baru menyesal. Berjuta-juta kali, ribu-ribu kali kamu menyesal. Wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, sekarang kamu sudah berada di alam barzah. Apa itu barzah? Adalah hazizun baina dunia wal akhirah. Barzah itu adalah suatu alam, suatu keadaan, dia sudah melewati pagar, jadi dinding. Barzah itu sudah melewati dinding kehidupan, dan sekarang belum sampai kepada dinding akhirat. Jadi dia terkurung antara dunia dan akhirat. Lalu kalau di sana di barzah itu apa yang berlaku? Disebutkan dalam Al-Quran adalah kehidupan bagi mereka semuanya berlaku dengan kehidupan akhirat. Yang mereka makan bukan bakso, bukan somai lagi, tapi pahala-pahala yang dia lakukan atau pemberian dari anak-anaknya, keluarganya, baik itu sedekah maupun yang lain-lain, atau dari orang lain yang mendoakan kepadanya. Jadi makanan sekarang almarhumah ini adalah dari pahalanya yang dilakukan atau dari kita semuanya yang mendoakannya. Begitu. Hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi sudah tidak mungkin lagi. Seperti tidak mungkinnya kita sudah melewati satu fase alam dalam kandungan yang sedang kita pada duduk sekarang ini, kita bisa lagi enggak masuk ke perut ibu kita. Jadi kalau orang sudah keluar dari satu alam atau fase alam kandungan, nggak mungkin sama sekali, kalaupun dia nangis beribu-ribu kali ingin masuk lagi ke dalam kandungan, nggak mungkin. Sama dengan orang-orang yang sudah meninggal, dia ingin kembali, kata Allah, ke alam dunia, tidak mungkin. Oleh karena itulah manfaat untuk kita semuanya menjadi pelajaran supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal. Karena selama kita masih hidup masih bisa dikabulkan. Kalau kita yang hadir di sini belum bisa baca Al-Quran, ya Allah, saya besok mau ngaji, mau belajar dengan siapapun yang sudah bisa ngajarin saya, biar saya bisa baca Al-Quran, bisa nggak tuh?
Terjadi enggak? Bisa jadi. Bisa terjadi. Ya Allah, besok saya mau berusaha melaksanakan salat qobliyah, ba'diyahnya dijaga. Besok mau salat duha saya pagi-pagi, dijaga salat duhanya. Dikabulkan nggak tuh keinginan kita? Dikabulkan, asalnya kita adalah memiliki niat supaya kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal seperti orang-orang tua kita, kakek kita yang sekarang sudah tidak ada. Nah, inilah hikmah yang ketiga. Mudah-mudahan pertemuan kita ini yang tadi sudah dibacakan khutbah Quran, jemaah sekalian, hadis Rasulullah menyebutkan apabila dibacakan khutbah Quran, khatam Al-Quran, doanya itu akan dihadiri oleh 60.000 malaikat. Maka doa-doa kita mudah-mudahan dikabulkan. Semua keinginan kita waktu tadi berdoa khusyuk apa tidak tergantung kepada kita semuanya paham atau tidaknya. Padahal kalau kita berdoa diaminkan oleh 60.000 malaikat, maka dosa-dosa orang yang hadir diampuni oleh Allah dan diturunkan rahmat serta keberkahan. Kita yang hadir mendapatkan dua keberkahan. Berkah dapat pahala, dosa diampuni. Yang kedua berkah karena dapat berkat. Sampai di sini, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mukarram Al-Ustaz Dr. Zain Al-Arifin Esagi yang telah menyampaikan tausiah di depan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil pelajaran hikmah buat kita semua. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, kami atas nama keluarga mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya, habis khusus kepada lingkungan RT 4 RW 11 yang dari awal wafatnya almarhumah sampai dengan malam ketiga ini. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak mendapat pahala berganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberi kemudahan, kesehatan, kekuatan iman Islam sampai akhir hayat kita nanti. Dan juga kami atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam pelayanan selama 3 hari ini, banyak kekurangan kekhilafan kami. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.